Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar sahabat? Senang sekali rasanya bisa kembali lagi hadir menemani Anda dalam kisah inspirasi yang tentunya bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah meridhoi dan Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk membantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan bisa membawa manfaat untuk orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang seorang Ibnu Sina. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Salah satu sosok ulama yang dijuluki sebagai bapak kedokteran dunia. Yang kali ini kita akan membahas kisahnya dengan diamnya seorang Ibnu Sina. Suatu hari Ibnu Sina melakukan perjalanan dengan kuda kesayangannya. Pada suatu tempat yang dianggap nyaman, ia berhenti beristirahat. Kuda diikat di tempat yang sedikit teduh, diberi makan jerami dan dicampur rumput pilihan. Ibnu Sina tahu binatang itu tidak boleh dimusuhi, bahkan disiksa. Harus disayang karena memang membantu urusan manusia. Ibnu Sina duduk di tempat lebih teduh tak jauh dari kuda sambil menikmati bekal yang dibawanya. Tiba-tiba datang seseorang yang menunggangi keledai dan ia pun turun dan mengikat keledai berdekatan dengan kuda milik Ibnu Sina. Dengan maksud supaya keledainya bisa memakan jerami dan rumput pilihan, dan orang tersebut pun duduk dengan Ibnu Sina yang berada tak jauh dari kudanya. Ketika ia duduk dan ikut makan, Ibnu Sina mengingatkan kepada pemuda tersebut, "Keledaimu jauhkan dari kudaku, supaya tidak disentak atau ditendang." Orang yang diajak bicara itu tersenyum sambil menoleh ke kuda dan keledai. Belum kering lidah daripada Ibnu Sina, kejadian itu pun terjadi. Prak! Si keledai ditendang kuda hingga terluka cedera parah. Pemilik keledai marah-marah kepada Ibnu Sina dan meminta tanggung jawabnya. Ibnu Sina diam saja. Sampai kemudian si pemilik keledai mendatangi hakim dan meminta agar Ibnu Sina membayar atas luka cedera keledainya. Saat ditanya oleh hakim, Ibnu Sina pun terdiam. Hakim kemudian berkata kepada orang yang mengadu, "Apakah ia bisu?" Orang itu menjawab, "Tidak. Tadi dia berbicara kepadaku." Hakim bertanya lagi, "Apa yang ia katakan?" Orang itu kembali menjawab, "Jangan dekatkan keledaimu, nanti ditendang kudaku." Setelah mendengar jawaban itu, sang hakim tersenyum dan berkata kepada Ibnu Sina, "Anda ternyata pintar. Cukup diam dan kebenaran akan terungkap." Sambil tersenyum, Ibnu Sina pun berkata kepada hakim, "Tidak ada cara lain untuk menghadapi orang bodoh adalah dengan diam. Dan kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Itulah kenapa sebabnya saya memilih diam, tidak banyak berbicara." Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas kita bisa mengambil hikmah bahwa
Tidak selamanya orang yang berdiam saat terhimpit suatu masalah bukan berarti dia tidak berani menunjukkan kebenarannya. Bukan berarti dia tidak berani menunjukkan pendapatnya. Akan tetapi, diamnya seseorang yang cerdas itu menggambarkan sosok pribadi yang tentunya bisa menyelesaikan masalah tanpa berbuat banyak. Dan berbeda dengan orang yang sering banyak berbicara ketika ia menghadapi suatu masalah. Ini menggambarkan dua sosok dunia yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Wahai sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita renungkan kisah di atas, kita bisa mengambil hikmah. Sungguhnya orang yang lebih banyak diam dalam kebenaran lebih baik daripada orang yang berbicara banyak karena kebohongan dan pembelaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari hal-hal yang bersifat kejelekan dan keburukan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.